Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di channel Inspirasi Kehidupan Nyata, tempat kita berbagi kisah nyata dan fiksi penuh pelajaran hidup. Hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita menyayat hati tentang pengkhianatan dalam rumah tangga. Seorang suami yang berselingkuh dengan adik iparnya. Simak baik-baik, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Rina dan Andi telah menikah selama 8 tahun. Mereka dikenal sebagai pasangan harmonis oleh tetangga sekitar. Rumah tangga mereka terlihat damai terlebih setelah dikaruniai 2 orang anak. Namun di balik senyum Rina yang tulus, ada luka yang belum ia sadari, tengah tumbuh di balik punggungnya. Seiring waktu berlalu, Rina mulai merasakan ketidakharmonisan yang sulit dijelaskan. Meskipun Andi terus berusaha membuat suasana menjadi ceria, Rina merasa ada jarak yang perlahan muncul di antara mereka. Suatu malam saat semua orang terlelap, Rina tidak bisa tidur. Pikiran tentang hidupnya yang seakan terpuruk menghantuinya, membuatnya merenungkan banyak hal yang tidak pernah ia ungkapkan. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk berbicara dengan Andi tentang perasaannya. Dengan berat hati, ia menunjukkan bahwa di balik senyum itu, ada kesedihan yang mendalam berharap Andi bisa melihatnya. Dengan suara bergetar, Rina menceritakan rasa kesepian yang selama ini ia rasakan dalam pernikahan mereka. Andi tertegun hatinya, terbagi antara rasa bersalah dan keinginan untuk memperbaiki keadaan. Adik Rina bernama Dita, baru saja lulus kuliah dan belum mendapat pekerjaan. Rina sebagai kakak tertua mengajak Dita tinggal sementara di rumahnya. Dita yang manja sejak kecil dengan cepat menjadi dekat dengan anak-anak Rina dan juga tanpa disadari semakin dekat dengan Andi. Seiring waktu berjalan, Dita mulai membantu Rina di dapur, membuat suasana semakin hangat dengan tawa anak-anak yang menonton. Di malam hari, Dita dan Andi duduk di beranda, berbagi cerita di bawah langit berbintang senyuman. Mereka mengisyaratkan ikatan yang semakin dalam. Dita terlihat antusias bermain permainan dengan anak-anak Rina di ruang tamu. Tawa mereka memenuhi ruangan saat menikmati kebersamaan. Di satu sore yang tenang, Dita dan Andi berbagi momen hening di taman. Mata mereka berkilau saat berbicara dikelilingi oleh bunga-bunga yang sedang mekar. Dita dan Rina berbagi percakapan yang penuh perasaan di atas kopi di meja dapur. Dengan Dita terlihat merenung saat mempertimbangkan masa depannya. Dalam sebuah momen ceria, Dita dan Andi mengambil selfie di depan matahari terbenam yang menakjubkan, menangkap kebahagiaan mereka dan romansa yang sedang tumbuh di antara mereka. Pada awalnya, Rina senang melihat hubungan akrab antara suami dan adiknya. Ia percaya keluarga harus saling mendukung. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, ia mulai merasa ada yang janggal. Andi sering pulang larut malam, tapi anehnya Dita selalu terlihat menunggu di ruang tamu dengan dalih belum bisa tidur. Rina mulai merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia memutuskan untuk memperhatikan lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi antara Andi dan Dita. Ketika Rina mengintip ke dalam dapur, ia mendengar mereka berbicara dengan suara rendah dan rasa curiga mulai menggelayuti pikirannya. Rina merasa terjebak antara kepercayaan dan ketidakpastian. Akhirnya dia membuat keputusan untuk mencari tahu kebenaran di balik hubungan mereka. Malam itu Rina mengikuti Andi dengan hati-hati, berharap menemukan jawaban atas semua kecurigaannya yang mengganjal. Ketika Rina melihat Andi berpelukan dengan wanita lain, dunia seperti runtuh di sekitarnya dan semua kepercayaannya hancur seketika. Rina mulai memperhatikan gerak-gerik mereka. Tatapan mata candaan berlebihan, bahkan sentuhan-sentuhan kecil yang terlalu akrab. Rina mencoba mengabaikan, meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun rasa curiga itu tumbuh seperti benih dalam tanah basah, tak terbendung. Hati Rina berdebar kencang, merasa terasing dalam keramaian. Setiap tawa dari pasangan itu semakin menghantui pikirannya, mengingatkannya pada kenangan indah yang pernah ia bagi dengan orang yang dicintainya. Rina pun berdiri dengan tegas, memutuskan untuk mengungkap semua yang telah terpendam di hatinya. Dalam hati, ia bertekad untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan menghadapi kenyataan meskipun itu menyakitkan. Dengan langkah mantap, Rina mendekati pasangan itu, hatinya berdebar kencang.
Ia tahu bahwa pertemuan ini akan mengungkap semua kebohongan dan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Rina menanyakan pertanyaan itu dengan suara bergetar, merasa semua harapannya kini tergantung pada jawaban yang akan mereka berikan. Suatu malam Rina pura-pura tidur lebih awal. Ia mengendap ke ruang keluarga dan menemukan Andi dan Dita duduk terlalu dekat di sofa. Mereka tertawa pelan seolah sedang menikmati waktu berdua. Hati Rina mencelos, tapi ia menahan diri berbalik ke kamar sambil menahan tangis. Dengan perasaan hancur, Rina merasa seolah semua harapan terlepas. Dia hanya ingin Andi melihatnya, tetapi saat itu semua terasa jauh dan tidak mungkin. Di dalam kegelapan kamarnya, Rina berusaha menenangkan diri, tetapi hatinya masih terbakar oleh rasa cemburu yang tak tertahankan. Kenangan-kenangan indah antara dia dan Andi kembali muncul di pikirannya. Rina lalu menatap ponselnya ragu untuk mengirim pesan kepada Andi, berharap bisa kembali ke masa-masa di mana mereka masih berdua. Namun rasa takut kehilangan semakin menguatkan keraguan dalam hatinya. Setelah berjuang dengan pikirannya, Rina akhirnya memberanikan diri untuk mengirim pesan kepada Andi, berharap bisa menjelaskan perasaannya yang terpendam. Dia hanya ingin agar Andi tahu betapa ia peduli. Beberapa hari kemudian, Rina menemukan ponsel Andi tertinggal di meja makan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan obrolan mesra antara Andi dan Dita. Kata-kata yang seharusnya hanya ditujukan kepada istri kini justru mengalir ke adik kandungnya sendiri. Rina merasa hatinya hancur, tidak tahu bagaimana bisa Andi melakukan ini. Ia teringat semua momen indah bersama kakaknya, dan kini semuanya terasa tidak berarti. Air mata mulai mengalir di pipi Rina saat ia berjuang untuk memahami perasaannya. Ia merasa dikhianati dan bingung memikirkan bagaimana ia harus menghadapi Andi setelah mengetahui rahasia ini. Dengan tekad yang menggebu, Rina memutuskan untuk menghadapi kakaknya. Ia tidak bisa lagi menunggu perasaan sakitnya harus diungkapkan dan dijelaskan. Rina melangkah ke ruang tamu, hati berdegup kencang. Ketika Andi melihatnya, senyumnya langsung memudar mengetahui bahwa pertanyaan-pertanyaan sulit akan segera datang. Dunia Rina runtuh seketika. Ia merasa dikhianati dari dua arah, oleh suaminya yang telah ia percaya sepenuh hati dan oleh adiknya yang sejak kecil ia lindungi. Rina menatap cermin lama sekali malam itu, mencoba mencari kesalahan dalam dirinya, tapi yang ia temukan hanyalah luka yang semakin dalam. Rina duduk di tepi tempat tidurnya dikelilingi oleh foto-foto dan kenangan yang berserakan masing-masing, mengingatkannya pada saat-saat bahagia kini dibayangi oleh pengkhianatan. Ruangan yang redup dengan siluet Rina di dinding mencerminkan isolasi dan gejolak emosionalnya saat ia bergelut dengan beban patah hatinya. Rina memegang surat di kedua tangannya yang bergetar menatap kata-kata yang mengungkapkan pengkhianatan. Wajahnya terukir kebingungan dan sakit hati. Sekelumit dekat surat yang mengungkapkan beberapa kalimat yang mengungkapkan rahasia, dengan refleksi Rina yang kabur di latar belakang, melambangkan kehilangan kejelasannya. Keesokan harinya, Rina menghadapi mereka berdua. Ia tak marah, hanya bicara dengan tenang. Tapi ketenangan itu lebih tajam dari kemarahan manapun. Dita menangis dan meminta maaf, sementara Andi tertunduk tak bisa berkata-kata. Rina hanya berkata, "Kalian sudah menghancurkan dua hal paling berharga dalam hidupku." Suara Rina menggema mengisi ruangan dengan kejujuran dan kepedihan. Dita merasakan beban kata-kata itu, air matanya menjadi saksi atas kesedihannya. Andi tetap diam, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam, mencoba memahami betapa besar kerugian yang telah mereka ciptakan. Rina menatap jauh keluar jendela, memikirkan masa lalu yang indah sebelum semuanya mulai runtuh. Dita mengambil napas dalam-dalam, berusaha menemukan keberanian untuk meminta kesempatan kedua, berharap Rina mau mendengarkan hatinya dan membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Dengan keteguhan suara Rina mengatakan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sulit untuk dipulihkan. Dita merasakan tekanan emosional saat dia berusaha untuk meyakinkan Rina bahwa mereka layak mendapatkan kesempatan kedua, sementara Andi mulai memahami betapa mendalamnya kerusakan yang telah mereka ciptakan.
Rina memutuskan pergi dari rumah itu membawa kedua anaknya. Ia tak ingin anak-anak tumbuh dalam rumah penuh dusta. Meski berat, ia yakin luka ini hanya bisa sembuh jika ia menjauh dari sumbernya. Ia kembali ke rumah orang tuanya, mencari ketenangan dan kekuatan untuk bangkit. Setelah sampai di rumah orang tuanya, Rina merasakan ketenangan mulai mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa keputusan ini akan memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya, di mana cinta dan kejujuran menjadi sandaran mereka. Hari-hari berlalu, dan Rina mulai menemukan kembali jati dirinya. Dengan dukungan orang tuanya, ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai yang benar, menjadikan tempat ini sebagai pondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Saat Rina menuliskan harapan-harapannya di jurnal, ia menyadari betapa jauh ia telah melangkah. Dengan setiap kata yang ditulis, ia merasakan beban masa lalunya semakin ringan, dan kebahagiaan baru mulai menghampiri kehidupannya. Sementara itu, Andi dan Dita terdiam dalam rumah yang dulu penuh tawa. Rasa bersalah menyelimuti mereka, dan hubungan terlarang itu segera hancur sendiri. Tak ada lagi kehangatan, hanya penyesalan yang datang terlambat. Di luar hujan mulai turun seolah-olah alam pun merasakan kesedihan yang melanda mereka. Andi dan Dita hanya bisa mengenang masa-masa bahagia yang kini terasa begitu jauh. Setiap sudut rumah itu mengingatkan mereka pada kenangan manis yang telah berlalu, dan air mata Dita menambah berat beban yang sudah mereka pikul. Di dapur yang sunyi, makanan yang terabaikan menjadi simbol dari kata-kata yang tak terucapkan. Andi merasa terjebak dalam bayang-bayang kesalahan yang mengekang masa depannya. Di ruang tamu, suasana seolah terhenti, seiring dengan rasa kesepian yang semakin dalam. Pikiran Andi berputar-putar berusaha mencari cara untuk memperbaiki keadaan yang hancur. Dalam kegelapan, cahaya lilin berjuang dalam ketidakpastian, mencerminkan harapan yang masih tersisa dalam hati mereka. Dita merasa terjebak, tak tahu arah mana yang harus diambil untuk keluar dari kesedihan. Rina perlahan membangun hidup baru. Ia mulai bekerja lagi, membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih. Meski bekas luka itu masih ada, ia memilih menjadi wanita kuat, bukan korban. Ia belajar memaafkan, tapi tidak melupakan. Setiap harinya Rina berusaha menciptakan kenangan indah, mengajarkan anak-anaknya arti ketahanan dan cinta. Kehangatan suasana di taman itu menjadi saksi perjalanan hidupnya yang penuh harapan. Dengan setiap langkah yang diambil, Rina menata hidupnya, kembali merancang rencana masa depan yang cerah untuk dirinya dan anak-anaknya. Dia sudah tidak lagi merasa terjebak dalam masa lalunya, tetapi sebuah perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Setiap refleksi di cermin mengingatkan Rina akan kekuatannya yang telah tumbuh, dan saat melihat anak-anaknya bermain, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Momen-momen kecil tersebut menguatkan tekadnya untuk terus melangkah maju. Rina terlibat dalam komunitasnya, merasakan dukungan dan persahabatan yang baru memperkuat jaringannya. Saat malam tiba, ia merasa bersyukur atas perjalanan yang telah dilaluinya dan untuk kehadiran setiap momen yang berharga. Cerita ini menjadi pengingat bahwa pengkhianatan tak selalu datang dari orang asing. Kadang luka terdalam justru diberikan oleh mereka yang paling dekat. Namun dari reruntuhan itulah seseorang bisa menemukan kekuatan untuk berdiri lebih tegar dari sebelumnya. Dengan setiap langkah yang diambil menuju pemulihan, ada pencarian untuk menemukan kembali diri sendiri dan kekuatan sejati. Setiap kenangan buruk menjadi pelajaran berharga yang membentuk pribadi yang lebih kuat. Kebangkitan dari kesedihan adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih tulus. Setiap luka yang ditinggalkan mengajarkan kita arti ketahanan dan keberanian. Dalam perjalanan hidup kita, belajar untuk memaafkan bukan hanya orang lain, tetapi juga diri sendiri. Dengan harapan yang baru, kita melangkah maju, membawa pelajaran berharga dalam hati. Melalui perjalanan ini, kita menemukan bahwa kebersamaan dan dukungan adalah kunci untuk pemulihan. Setiap cerita yang dibagikan menguatkan ikatan, memberikan semangat untuk terus maju. Di antara tawa dan tangis, kita menyadari bahwa cinta sejati selalu ada di sekitar kita.